Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di sini kami akan menjelaskan bab tentang klasifikasi. A. Pengertian klasifikasi. Klasifikasi merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, classificateur, yang sendirinya berasal dari bahasa Prancis, classification. Istilah ini menunjuk kepada sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis atau menurut beberapa aturan atau kaidah yang telah ditetapkan. Di dalam KBBI, klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Secara harfiah, bisa pula dikatakan bahwa klasifikasi adalah pembagian sesuatu menurut kelas-kelas. Klasifikasi juga sering disebut sebagai penggolongan atau pembagian. Jadi, klasifikasi adalah aktivitas akal budi untuk menggolong-golongkan serta membagi-bagi, menyusun benda-benda atau pengertian-pengertian tertentu berdasarkan kesamaan dan perbedaannya. Contohnya yaitu, para penjual buah-buahan menyusun dagangannya dengan beberapa cara, berdasarkan buah yang dijual, berdasarkan harganya, dan mungkin juga berdasarkan besar kecil buah yang dijual. Yang B. Pembagian klasifikasi. Pembagian atau logical division adalah membagi suatu jenis kepada spesies yang dicakupinya. Definisi yang telah kita pelajari membahas pengertian kata, sedangkan pembagian membicarakan denotasinya. Jika definisi merupakan analisis konotasi, maka pembagian merupakan analisis denotasi. Jadi, pembagian merupakan penjelasan yang lebih lengkap mengenai suatu genera kepada spesiesnya. Analisis sebagai bagian dari berpikir dan menalar merupakan proses mengurai sesuatu menjadi berbagai unsur yang terpisah untuk mengetahui sifat, bentuk, isi, hubungan, dan peran masing-masing. Proses mengurai yang demikian disebut pembagian. Jelasnya, pembagian adalah memecah-mecah atau menceraikan keseluruhan secara berbeda ke dalam bagian-bagian. Kita telah mengetahui tentang jenis atau genera dan spesies atau kelas sekedarnya. Telah disebut bahwa manusia adalah spesies, jenis-jenisnya adalah binatang. Perlu kita pahami bahwa pembagian logika atas jenis dan spesies suatu benda tidak mutlak. Manusia adalah spesies bila dilihat dari jurusan binatang, tetapi bila dilihat dari ras bangsa-bangsa yang tercakup di dalamnya, maka ia menjadi jenis. Ras adalah spesies, tetapi bila dilihat dari bangsa-bangsa yang tercakup di dalamnya, maka ia menjadi jenis. Demikian juga bangsa, ia adalah spesies, tetapi bila dilihat dari suku-suku bangsa yang dicakupnya, maka ia menjadi jenis. Jadi, spesies yang kita kehendaki tergantung daripada keluasan klasifikasi yang hendak kita buat. Agar didapat spesies yang benar, maka dalam pembagian perlu diperhatikan patokan sebagai berikut. Yang pertama, pembagian harus didasarkan atas sifat persamaan yang ada pada genera secara menyeluruh. Yang kedua, setiap pembagian harus berlandaskan satu dasar saja. Pembagian yang berlandaskan lebih dari satu dasar akan menghasilkan spesies yang simpang siur atau bisa disebut dengan overlap, cross division, terselip tidak karuan. Yang ketiga, pembagian harus lengkap, yakni harus menyebut keseluruhan spesies yang dicakup oleh suatu genera. Ini memang sulit, karena tidak selamanya mengetahui keseluruhan spesies suatu genera. Hal ini sangat tergantung akan keluasan pengetahuan kita atas kelompok barang-barang. Yang C yaitu penggolongan klasifikasi. Antara pembagian dan penggolongan mempunyai arah bertentangan. Pembagian bergerak dari atas ke bawah, yakni dari genera kepada spesies, sedangkan penggolongan bergerak dari bawah ke atas, dari individu menuju spesiesnya. Pengelompokan barang-barang atas golongan tertentu didasarkan atas persamaan atribut dan perbedaannya. Barang-barang yang mempunyai persamaan tertentu dikelompokkan ke dalam golongan yang sama. Dan barang-barang yang mempunyai ciri berbeda dengan kelompok pertama digolongkan kepada golongan yang lain pula. Aristoteles berpendirian bahwa lingkungan golongan hanya sebuah nomina, sebuah nama saja, tidak dapat ditunjukkan wujudnya. Sedangkan realitanya adalah diri-diri sebagai anggota lingkungan itu dapat ditunjukkan wujudnya. Sedangkan Plato berpendirian bahwa lingkungan
realita dengan alasan bahwa diri itu dapat musnah, tetapi pengertian manusia, hewan, negara, dan bangsa tetap ada, tidak turut musnah bersama diri-diri itu. Yang D. Contoh pembagian dan penggolongan. Yang pertama, pembagian. Pembagian bergerak dari atas ke bawah, membagi suatu jenis kepada spesies yang dicakupinya. Dilihat secara metodis, ada dua sistem klasifikasi, yaitu klasifikasi logis dan klasifikasi dikotomis. Klasifikasi logis adalah pembagian kelompok-kelompok dalam suatu himpunan yang dimulai dari genus ke spesies terdekat dan demikian seterusnya hingga mencapai infinitum spesies. Contohnya, binatang. Binatang ada unggas, reptilia, mamalia, dan lain sebagainya. Unggas contohnya ayam, burung. Reptilia, ular, buaya, penyu. Sedangkan mamalia contohnya kucing, sapi, kambing. Kemudian contoh lain, logam. Logam dibagi menjadi 3. Yang pertama logam berat, logam ringan, dan logam mulia. Logam berat contohnya besi, nikel, tembaga, dan seng. Logam ringan, aluminium, magnesium, kalium, dan kalsium. Sedangkan logam mulia ada emas, perak, dan platina. Yang kedua, klasifikasi dikotomis. Klasifikasi dikotomis adalah pembagian jenis ke dalam dua spesies yang saling bertentangan. Contohnya seperti jenis binatang yang dibagi ke dalam spesies yang saling bertentangan, yaitu binatang. Ada binatang reptilia dan bukan reptilia. Reptilia ada ular dan bukan ular. Ular kobra dan bukan ular kobra. Kemudian yang kedua, penggolongan. Penggolongan tadi bergerak dari bawah ke atas, dari individu-individu menuju spesiesnya. Contohnya yaitu pulpen, penghapus, penggaris, pensil, itu termasuk ke dalam alat tulis menulis. Mawar, melati, anggrek, kamboja, kenanga itu juga masuk ke dalam bunga. Besi, tembaga, emas, timah, platina itu masuk ke dalam logam. Jadi penggolongan itu dari individu-individu menuju spesiesnya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.